Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abida Delia dengan NIM akhir 092. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal review software konsumsi pangan yang terkini yaitu menggunakan web-based semi quantitative food frequency questionnaire. Nah, ini merupakan jurnal utama yang saya pakai yaitu Relative Validity and Reproducibility of a Web-based Quantitative Food Frequency Questionnaire in the Danish Diet, Cancer and Health Next Generation Max Study. Dengan tujuan jurnal ini tuh untuk menilai validitas relatif dan reproducibilitas atau keterulangan hasil dari food frequency berbasis web yang digunakan dalam studi cohort Diet, Cancer and Health Next dengan membandingkan FFQ terhadap 3 days 20 hour dietary recall serta FFQ ulang setelah 12 bulan. Nah, ini waktu lokasi penelitiannya dengan timeline sebagai berikut dari Agustus 2017 hingga Februari 2019. Nah, pada periode ini tuh peserta menjalani baseline. Baseline itu jadi dari pertama terus 6 bulan dan 12 pengukuran serta pengisian instrumen dan ini lokasinya ada di Denmark. Desain studinya menggunakan validation study yaitu cross sectional dan repeat measures. Jadi kayak repeat itu reproducibilitas. Nah, repetisinya itu FFQ sebanyak 3 kali yaitu ada baseline 6 bulan dan 12 bulan, 24 hour itu ada 6 recall total, terus 2 recall per waktu tapi hanya 3 recall atau yesterday yang digunakan untuk analisis. Jumlah sampelnya itu untuk jumlah validitasnya itu ada 289 peserta. Misalnya di sini, lalu reproduksibilitasnya itu ada 415 peserta dengan usia 18 sampai 67 tahun. Nah, ini dibagi dua kan untuk validitas dan reproduksibilitas. Lalu untuk kriteria sampelnya itu ada inklusi dan eksklusi seperti berikut ini. Nah, untuk instrumennya sendiri, FFQ itu menggunakan web-based semi kuantitatif. Jadi, dia itu semacam web dengan 326 item pertanyaan atau konsep itu untuk mengukur konsumsi makanan 12 bulan terakhir yang diakses melalui platform yang namanya InMoment dan tersedia pertanyaan frekuensi, porsi standar, skip logic, dan cross-check. Lalu untuk 24 hour data recall itu juga sama menggunakan web-based 24 hour versi Demak dari MyFood24. Lalu ada database 100.668 makanan yang menggunakan foto porsi, ukuran rumah tangga, FCT, Denmark, Swedia, dan Inggris. Dan yang di bawah ini instrumen lain yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, ini prosedur pelaksanaannya. Yang pertama, pendaftaran peserta, lalu login ke profil daring, terus pengisian FFQ baseline melalui platform, terus pemeriksaan klinis, pengambilan biospesimen dan antropometri, lalu pengisian 24 hour yesterday setelah kunjungan klinis 6 sampai 12 bulan. Ini dilakukan 6 sampai 12 bulan. Lalu peringatan melalui email atau SMS dikirim beberapa kali untuk mendorong kepatuhan. Jadi kayak dipantau melalui email dan SMS. Nah, ini validitasnya atau hasilnya di mana dapat kita lihat dari Spearman Correlation Coefficient itu FF itu memiliki validitas relatif moderat. Terus korelasi Spearman-nya itu 0,17 sampai 0,59. Lalu pada same quartile dan adjacent quartile ini 70 sampai 85% peserta berada pada SEM atau ini tersebut. Terus misclassification-nya itu juga ekstrem rendah. Jadi meskipun median asupan banyak yang berbeda signifikan dari 24 hour korelasi tersebut, menunjukkan bahwa FFQ itu cukup valid untuk mengelompokkan individu berdasarkan tingkat konsumsi meskipun tidak sangat akurat dalam mengukur nilai yang absolut. Nah, ini reliabilitasnya yang berdasarkan ini korelasi Superman-nya itu juga sangat baik. Same adjacent quartile-nya juga 80 sampai 95%, extreme opposite-nya itu juga sangat rendah. Jadi FFQ ini stabil dan konsisten setelah 12 bulan. Nah, ini juga sama, FFQ menunjukkan reproducibility yang baik dari gambar ini.
Terus bias itu juga mendekati nol, variabilitas antar kedua waktu pengukuran rendah, tidak ada bias sistematis, dan sebagian besar titik berada dalam limit of agreement. Nah, ini berarti FFQ mampu memberikan estimasi yang stabil ketika diulang setelah 12 bulan. Hasilnya ya web-based FFQ pada studi ini memiliki validitas yang relatif yang memadai dan reproducibility yang tinggi dan mampu memberikan ranking yang baik terhadap individu berdasarkan asupan energi, nutrisi, dan kelompok pangan sehingga layak digunakan untuk studi lebih lanjut. Nah, kelebihannya ya tadi menggunakan web-based FAQ jadi kayak lebih mudah, terus menggunakan 24 hour 3 kali sebagai pembanding, terus analisisnya juga lengkap, sampel besar dan representatif, reproducibility juga dinilai pada interval 12 bulan. Kelemahannya itu hanya pada populasi Denmark, jadi kurang generalisasi, tidak seimbangan dari pengambilan 24 hour. Mungkin biasa terjadi bias sehingga ada over-reporting atau under-reporting. Banyak non-consumers beberapa item, terus perubahan diet nyata dalam 12 bulan dapat mempengaruhi reproducibility-nya juga. Ini potensi bias dan cara meminimalisirnya seperti yang tadi. Jadi menggunakan instrumen web-based dengan penjelasan porsi dan foto. Jadi kayak menjelaskan dulu, terus memadukan FFQ dengan beberapa 24 hour recall atau kayak lebih dari tiga gitu. Terus menyeimbangkan jadwal pengambilan weekday dan weekend, terus rekrutmen lebih beragam dan random untuk menurunkan selection bias dan menjamin anonimitas data agar peserta dalam melaporkan secara jujur. Nah, kesimpulannya, FAQ ini menggunakan web terbukti cocok untuk penelitian penyakit dengan diet sebagai faktor paparan. Terus FAQ baseline mampu mengelompokkan peserta ke kuartil asupan yang sama atau berdekatan dibandingkan 24 hour diet recall dan FAQ selama 12 bulan. Terus meski FAQ cenderung mengestimasi asupan energi nutrien yang lebih tinggi daripada yang lain, eh, validitas dan reproduksibilitas efektif tergolong baik dan sebanding dengan studi validasi serupa. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.